Rumah bukan sekadar tempat berteduh dari panas dan hujan. Rumah adalah tempat di mana kehidupan dimulai, doa-doa dipanjatkan, dan harapan-harapan disusun setiap hari. Di dalam rumah pula seseorang menata masa depan, membangun keluarga, dan menanam benih keberkahan. Banyak orang mengira bahwa deras atau sempitnya rezeki hanya ditentukan oleh pekerjaan, bisnis, atau kesempatan di luar sana. Padahal seringkali, sumber kelancaran rezeki justru bermula dari apa yang terjadi di dalam rumah. Ada rumah yang terlihat sederhana, tetapi penghuninya selalu berkecukupan. Hidup mereka tenang, kebutuhan terpenuhi, dan rezeki datang seolah tanpa putus. Di sisi lain, ada pula rumah yang tampak megah, namun dipenuhi kegelisahan, konflik, dan kesempitan hidup. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan. Ada hukum kehidupan yang sering tidak disadari, bahwa rumah sejatinya adalah ekosistem spiritual. Apa yang ditanam di dalamnya akan memantulkan energi yang kembali kepada penghuninya. Dalam pandangan kehidupan yang berlandaskan iman, rumah yang penuh keberkahan tidak lahir dari kemewahan, melainkan dari nilai-nilai yang dijaga oleh penghuninya. Ketika sebuah rumah dibangun di atas kejujuran, amanah, dan rasa syukur kepada Allah, maka rumah itu perlahan berubah menjadi magnet yang menarik keberkahan dari berbagai arah. Pilar pertama yang menjadi pondasi kuat sebuah rumah pembawa rezeki adalah karakter penghuninya. Kejujuran bukan sekadar sikap baik, tetapi sebuah kekuatan yang membuka pintu kepercayaan. Ketika seseorang dikenal jujur, maka orang lain tidak ragu mempercayakan pekerjaan, tanggung jawab, bahkan peluang usaha kepadanya. Kepercayaan adalah salah satu bentuk rezeki yang paling berharga. Tanpa kepercayaan, peluang seringkali tertutup sebelum sempat datang. Amanah juga menjadi sifat yang tidak kalah penting. Orang yang memegang amanah dengan baik akan selalu dicari, bahkan ketika ia tidak sedang mencari pekerjaan. Rezeki seringkali datang melalui hubungan manusia, dan hubungan yang kuat lahir dari karakter yang dapat dipercaya. Ketika kejujuran dan amanah menjadi budaya dalam sebuah rumah, maka anak-anak tumbuh dengan nilai yang sama. Mereka belajar bahwa keberhasilan bukan hanya soal kecerdasan, tetapi juga tentang integritas. Rumah yang penghuninya menjaga kejujuran akan memancarkan aura ketenangan. Tidak ada rasa takut terhadap kebohongan yang suatu hari terbongkar. Tidak ada kecemasan karena menipu orang lain. Hati yang bersih seperti ini memudahkan seseorang bersyukur, dan rasa syukur adalah salah satu pintu terbesar bagi datangnya rezeki. Selain karakter pribadi, kebiasaan spiritual di dalam rumah juga sangat berpengaruh. Rumah yang sering dipenuhi doa, zikir, dan rasa syukur menciptakan suasana batin yang berbeda. Ketika seseorang memulai hari dengan mengingat Allah, maka ia menjalani hidup dengan kesadaran bahwa setiap rezeki berasal darinya. Kesadaran ini membuat hati lebih tenang dan pikiran lebih jernih dalam mengambil keputusan. Tidak jarang, keputusan yang tepat justru muncul dari hati yang tenang. Ketika hati tidak dipenuhi keserakahan atau kecemasan berlebihan, seseorang mampu melihat peluang dengan lebih jelas. Inilah salah satu rahasia mengapa rumah yang dipenuhi nilai spiritual seringkali membawa keberkahan bagi penghuninya. Pada akhirnya, rumah yang menjadi magnet rezeki bukanlah rumah yang selalu dipenuhi barang mewah, tetapi rumah yang dipenuhi nilai kehidupan. Kejujuran, amanah, dan rasa syukur adalah fondasi pertama yang membuat sebuah rumah berdiri kokoh dalam keberkahan. Ketika fondasi ini kuat, maka pintu-pintu rezeki akan terbuka secara perlahan, bahkan dari arah yang tidak pernah disangka sebelumnya. Selain karakter penghuninya, faktor lain yang sangat menentukan keberkahan dalam sebuah rumah adalah suasana yang tercipta di dalamnya. Rumah yang dipenuhi kedamaian memiliki energi yang berbeda dibandingkan rumah yang penuh pertengkaran. Ketika seseorang pulang ke rumah dan menemukan ketenangan, hatinya akan merasa aman. Rasa aman ini menciptakan ketentraman batin yang sangat berharga. Harmoni keluarga bukan sekadar hubungan yang baik antara suami, istri, dan anak-anak. Harmoni adalah keadaan di mana setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan dicintai. Ketika suasana ini tercipta, rumah menjadi tempat yang menyembuhkan kelelahan hidup. Orang yang memiliki rumah penuh kasih sayang akan memiliki kekuatan mental yang lebih besar untuk menghadapi tantangan di luar. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi pertengkaran seringkali membuat energi kehidupan menjadi berat. Kata-kata kasar, kemarahan, dan dendam yang dipelihara perlahan merusak ketenangan hati. Ketika hati tidak tenang,
seseorang menjadi mudah gelisah dan sulit berpikir jernih. Keputusan yang diambil dalam keadaan emosi seringkali berujung pada kerugian. Karena itu, menjaga keharmonisan rumah tangga bukan hanya urusan perasaan, tetapi juga bagian dari menjaga keberkahan hidup. Ketika suami dan istri saling menghormati, saling memaafkan, dan berusaha menjaga kata-kata, maka rumah menjadi tempat yang menenangkan. Anak-anak yang tumbuh dalam suasana seperti ini juga akan memiliki jiwa yang lebih stabil. Ada sebuah keindahan yang sering tidak disadari. Rumah yang dipenuhi kasih sayang menciptakan atmosfer yang membuat penghuninya betah berlama-lama di dalamnya. Dari sinilah lahir kebiasaan berkumpul, berdiskusi, dan saling mendukung. Banyak ide besar dan peluang usaha justru lahir dari percakapan sederhana di dalam rumah yang hangat. Harmoni juga menciptakan rasa syukur yang lebih dalam. Ketika seseorang merasa dicintai oleh keluarganya, ia akan lebih mudah mensyukuri apa yang dimilikinya. Rasa syukur ini membuat seseorang tidak mudah mengeluh, tidak mudah iri kepada orang lain, dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan. Di sisi lain, keluarga yang harmonis juga lebih kuat menghadapi ujian kehidupan. Ketika masalah datang, mereka tidak saling menyalahkan, tetapi saling menguatkan. Ketika rezeki sedang sempit, mereka bersabar bersama. Ketika rezeki sedang lapang, mereka bersyukur bersama. Kebersamaan seperti ini menciptakan energi positif yang sangat kuat. Energi ini membuat rumah menjadi tempat yang memancarkan ketenangan bagi siapapun yang datang. Tidak jarang orang merasa nyaman ketika berkunjung ke rumah yang penuh kedamaian, meskipun rumah itu sederhana. Inilah salah satu rahasia besar yang sering terlupakan. Kedamaian rumah tangga adalah magnet keberkahan yang sangat kuat. Ketika rumah dipenuhi kasih sayang, saling menghargai, dan doa yang tulus, maka rumah tersebut perlahan berubah menjadi tempat yang mengundang rahmat Allah. Dari kedamaian inilah rezeki sering datang dengan cara yang tidak terduga. Salah satu ciri rumah yang dipenuhi keberkahan adalah kebersihannya. Dalam kehidupan yang berlandaskan iman, kebersihan bukan sekadar urusan penampilan, tetapi bagian dari menjaga kesucian hidup. Rumah yang bersih dan tertata rapi menciptakan suasana yang menenangkan hati. Ketika seseorang memasuki rumah yang bersih, pikirannya terasa lebih ringan dan jiwanya terasa lebih lapang. Kebersihan juga mencerminkan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Ketika seseorang merawat rumahnya dengan baik, ia sebenarnya sedang menghargai tempat yang telah menjadi pelindung bagi dirinya dan keluarganya. Merapikan rumah, membersihkan sudut-sudutnya, dan menjaga kerapian barang-barang adalah bentuk kesadaran bahwa setiap nikmat perlu dijaga dengan penuh tanggung jawab. Rumah yang kotor dan berantakan seringkali membuat suasana batin menjadi berat. Barang-barang yang menumpuk tanpa manfaat, debu yang dibiarkan menempel, dan sudut rumah yang tidak pernah disentuh kebersihannya perlahan menciptakan energi yang tidak nyaman. Ketika lingkungan sekitar tidak teratur, pikiran pun cenderung ikut kacau. Sebaliknya, rumah yang rapi memberikan rasa lega bagi penghuninya. Setiap barang memiliki tempatnya, setiap ruang terasa lapang, dan udara terasa lebih segar. Keadaan seperti ini membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah. Pikiran menjadi lebih fokus, dan hati menjadi lebih tenang. Kerapian rumah juga mempengaruhi cara seseorang memandang kehidupannya. Orang yang terbiasa hidup rapi biasanya memiliki kebiasaan merencanakan sesuatu dengan lebih baik. Ia tidak mudah menunda pekerjaan, tidak mudah membiarkan masalah menumpuk, dan lebih terbiasa menyelesaikan sesuatu dengan teratur. Dalam banyak tradisi kehidupan yang bijak, rumah yang bersih dipercaya sebagai tempat yang disukai oleh malaikat pembawa rahmat. Kehadiran malaikat membawa ketenangan dan keberkahan bagi penghuninya. Ketika rumah dijaga kebersihannya, maka suasana spiritual di dalamnya menjadi lebih hidup. Selain itu, rumah yang bersih juga membuat tamu merasa nyaman. Ketika orang lain datang dan merasakan ketenangan di dalam rumah kita, hubungan sosial menjadi lebih hangat. Dari hubungan yang hangat inilah sering muncul peluang baru, bantuan tak terduga, atau kerjasama yang membawa kebaikan bagi kehidupan. Banyak orang tidak menyadari bahwa merapikan rumah sebenarnya juga sedang merapikan kehidupan. Dengan membuang barang yang tidak berguna, seseorang sedang memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih bermanfaat. Dengan membersihkan rumah, seseorang sedang membersihkan pikirannya dari beban yang tidak perlu. Karena itu, menjaga kebersihan rumah bukan hanya urusan estetika. Ia adalah bagian dari membangun lingkungan yang sehat secara fisik dan spiritual. Ketika rumah menjadi tempat yang bersih, rapi,
dan menenangkan, maka rumah tersebut perlahan berubah menjadi tempat yang memancarkan keberkahan bagi setiap penghuninya. Selain menjaga kebersihan dan keharmonisan, salah satu rahasia besar yang membuat sebuah rumah menjadi magnet rezeki adalah kebiasaan memberi. Dalam kehidupan yang penuh keberkahan, memberi bukanlah tindakan yang mengurangi harta, tetapi justru membuka pintu kelimpahan. Banyak orang berpikir bahwa bersedekah akan membuat harta berkurang. Padahal kenyataannya seringkali justru sebaliknya. Ketika seseorang terbiasa berbagi, hatinya menjadi lebih lapang. Ia tidak hidup dalam ketakutan kehilangan, melainkan dalam keyakinan bahwa rezeki selalu datang dari Allah. Keyakinan ini menciptakan sikap hidup yang penuh kepercayaan. Orang yang percaya bahwa rezeki tidak akan tertukar akan lebih mudah bersikap dermawan. Rumah yang memiliki kebiasaan berbagi biasanya dipenuhi rasa syukur. Ketika makanan tersedia, mereka tidak ragu membaginya dengan tetangga, tamu, atau orang yang membutuhkan. Kebiasaan sederhana seperti ini menciptakan hubungan sosial yang hangat. Tetangga saling mengenal, saling membantu, dan saling mendoakan. Doa orang lain seringkali menjadi jalan datangnya keberkahan. Ketika seseorang menolong orang yang sedang kesulitan, doa yang tulus dari orang tersebut dapat menjadi sebab terbukanya pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Inilah salah satu keindahan dalam kehidupan berbagi. Memberi juga mengajarkan keluarga tentang arti empati. Anak-anak yang tumbuh dalam rumah yang terbiasa bersedekah akan belajar memahami bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri. Mereka belajar melihat penderitaan orang lain dan memahami pentingnya membantu sesama. Ketika empati tumbuh dalam keluarga, hubungan antar manusia menjadi lebih kuat. Orang yang dikenal suka menolong biasanya memiliki jaringan pertemanan yang luas. Banyak orang merasa nyaman berada di dekatnya karena mereka tahu bahwa ia memiliki hati yang tulus. Di balik semua itu, memberi juga membersihkan hati dari sifat kikir dan keserakahan. Sifat-sifat ini sering menjadi penghalang datangnya keberkahan. Ketika seseorang terlalu mencintai harta, ia menjadi mudah gelisah dan sulit merasa cukup. Namun ketika seseorang belajar berbagi, ia menemukan kebahagiaan dalam memberi. Rumah yang dipenuhi kebiasaan berbagi akan terasa hangat. Setiap anggota keluarga memahami bahwa keberkahan tidak hanya datang dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tetapi dari seberapa banyak kebaikan yang dibagikan. Dari rumah seperti inilah lahir kehidupan yang penuh rasa cukup. Dan seringkali, keajaiban terjadi secara perlahan. Rezeki datang melalui cara-cara yang tidak direncanakan. Peluang baru muncul, bantuan datang dari orang-orang yang tidak terduga, dan kehidupan terasa lebih ringan. Semua itu sering berawal dari satu kebiasaan sederhana, yaitu hati yang senang memberi. Namun di samping semua kebiasaan baik yang perlu dijaga, ada pula hal-hal yang harus dihindari agar rumah tetap berada dalam keberkahan. Salah satunya adalah menjaga rumah dari harta yang tidak halal. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar seringkali membawa kegelisahan bagi penghuninya. Meskipun jumlahnya terlihat besar, harta seperti ini jarang membawa ketenangan. Rumah yang dipenuhi harta haram seringkali mengalami berbagai masalah yang sulit dijelaskan. Penghuninya mudah berselisih, hati terasa gelisah, dan keberkahan terasa jauh. Hal ini terjadi karena keberkahan tidak hanya ditentukan oleh jumlah harta, tetapi juga oleh cara harta itu diperoleh. Selain itu, perbuatan zalim juga dapat menjadi penghalang besar bagi datangnya rezeki. Ketika seseorang menyakiti orang lain, merampas hak orang lain, atau bersikap tidak adil, maka ia sedang membuka pintu kesempitan dalam hidupnya sendiri. Doa orang yang terzalimi memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena itu, menjaga keadilan dalam setiap urusan menjadi hal yang sangat penting. Ketika seseorang berusaha berlaku jujur dan adil dalam kerjaan maupun hubungan sosial, ia sedang menanam benih keberkahan dalam kehidupannya. Benih ini mungkin tidak langsung terlihat, tetapi suatu saat akan tumbuh menjadi kebaikan yang besar. Hal lain yang sering menjadi penghambat rezeki adalah kebiasaan menumpuk utang tanpa kebutuhan yang jelas. Utang yang digunakan untuk hal-hal konsumtif seringkali menjadi beban yang berat bagi keluarga. Ketika seseorang hidup dalam tekanan utang, pikirannya menjadi penuh kecemasan. Karena itu, hidup sederhana dan bijak dalam mengelola keuangan adalah langkah penting menjaga ketenangan rumah tangga. Orang yang hidup sesuai kemampuannya akan lebih mudah merasa cukup. Ia tidak terjebak dalam perlombaan gaya hidup yang melelahkan. Selain menjaga sumber harta, rumah juga perlu dijaga dari tumpukan barang yang tidak berguna.
Barang yang terlalu banyak sering membuat ruang terasa sempit dan sesak. Dengan membuang barang yang tidak lagi bermanfaat, rumah menjadi lebih lapang dan nyaman. Ketika ruang menjadi lapang, pikiran pun ikut terasa ringan. Inilah yang sering disebut sebagai melancarkan energi kehidupan di dalam rumah. Rumah yang lapang dan tertata rapi memberikan rasa damai bagi penghuninya. Pada akhirnya, rumah yang penuh keberkahan adalah rumah yang dipenuhi rasa syukur. Setiap sudutnya menjadi tempat mengingat kebaikan Allah. Setiap harinya diisi dengan usaha memperbaiki diri, menjaga hubungan keluarga, dan menebar kebaikan kepada sesama. Ketika rumah dipenuhi nilai-nilai seperti ini, maka rumah tersebut perlahan berubah menjadi tempat yang menenangkan jiwa. Tempat di mana penghuninya merasa cukup, merasa damai, dan merasa dekat dengan rahmat Allah. Inilah rumah yang sesungguhnya, rumah yang menjadi baiti janati. Rumahku adalah surgaku. Semoga apa yang kita renungkan bersama hari ini menjadi pengingat bahwa keberkahan rumah tidak selalu diukur dari luasnya bangunan atau banyaknya harta, tetapi dari nilai-nilai kebaikan yang hidup di dalamnya. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Menjaga kejujuran, merawat keharmonisan keluarga, membersihkan rumah dengan penuh kesadaran, serta membiasakan hati untuk berbagi kepada sesama. Karena ketika sebuah rumah dipenuhi rasa syukur dan kebaikan, maka rahmat Allah akan datang dengan cara yang seringkali tidak kita sangka. Semoga rumah kita semua menjadi tempat yang penuh ketenangan, penuh kasih sayang, dan menjadi magnet bagi datangnya rezeki yang halal, berkah, serta membawa kebaikan bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum.